Dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang memiliki kemampuan khusus, bisa melihat terlebih dahulu kemalangan atau bahaya yang akan menimpa orang-orang di sekitarnya. Namun, jika dia tidak bisa menyelamatkan orang yang ditemuinya atau ada seseorang yang tidak selamat, dia akan dihukum dengan kehilangan penglihatan sementara. Dan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khusus, dia harus menjaga dirinya tetap suci. Jika kehilangan keperawanannya, dia juga akan kehilangan kemampuan ramalannya. Musika tinggal di sebuah kota kecil yang damai dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan penduduk setempat. Untuk menjaga kesuciannya, dia berpakaian seperti pria tampan untuk menyembunyikan kecantikannya agar terhindar dari kejaran lawan jenis. Namun kenyataannya, Musika sudah menikah. Dia datang ke kota ini untuk melarikan diri dari suaminya. Kehidupan damai selama 6 tahun berakhir ketika pria itu menemukannya. Pria itu bernama Sinki, cucu tertua keluarga Surya, sebuah konglomerat properti raksasa. 6 tahun lalu, karena memiliki kekuatan super, Musika dipekerjakan oleh kakek Sinki, Shivari, untuk menjadi perisai pelindung keluarga Surya dari bahaya. Suatu kali saat dalam perjalanan menghadiri pesta, orang tua Sinki mengalami kecelakaan mobil karena remblong dan terjun ke laut hingga meninggal dunia. Musika sangat merasa bersalah, menganggap itu adalah kesalahannya. Agar Sinki tidak terus-menerus dijahati oleh musuh, Musika menikah dan melindunginya. Setelah si pengkhianat Eka diadili, Musika langsung meninggalkan Sinki. Dan hari ini, Sinki menemukan Musika dan ingin membawanya pulang, karena ada orang yang ingin membunuhnya. Ternyata selama 6 tahun ini, Sinki diam-diam selalu menugaskan orang untuk melindungi Musika. Namun Musika tidak mau pulang. Sinki pun terpaksa menggunakan obat bius untuk membawanya pergi. Musika terbangun di atas ranjang di rumah, menyadari dirinya sudah diganti pakaian tidur. Langsung terkejut. Tapi sesaat kemudian, dia sadar Sinki tidak akan berbuat apa-apa padanya. Sinki pura-pura mendekat untuk menggoda Musika. Dia buru-buru melayangkan pukulan, tapi malah ditarik ke pelukan Sinki. Setelah itu, dia perlahan memasukkan tangan ke kerah baju Musika, mengeluarkan cincin kawin yang selalu dipakai di leher, memaksa Musika memakainya kembali dan kembali ke sisinya. Musika tidak mengerti maksud Sinki, dia pun berkata, "Musuh kita sudah kembali." Pagi harinya, Sinki sedang membuat teh lemon untuk Musika. Dia memandangi wajah tampan Sinki di bawah sinar matahari, tanpa sadar melamun. Sinki menyodorkan secangkir teh yang sudah jadi ke hadapan Musika. Musika memperingatkan agar jangan lagi memasukkan obat tidur ke dalam minumannya. Sinki membantah bahwa dia tidak melakukan itu. Tapi begitu Musika meneguk, ucapan Sinki hampir saja membuatnya memuntahkan minuman. Siang harinya, Sinki pergi meninjau proyek pembangunan apartemen. Musika ingin ikut untuk melindunginya, tapi ditolak. Setelah itu, Musika melihat penglihatan Sinki akan diserang, lalu buru-buru berlari menyelamatkannya. Namun karena ada seseorang yang tidak sempat menyelamatkan diri, akhirnya meninggal. Sebenarnya Sinki ingin menyembunyikan hal itu dari Musika, tapi mata Musika yang kehilangan cahaya membuatnya tahu ada yang meninggal. Setelah itu, Sinki merawat Musika dengan teliti saat dia tidak bisa melihat, menyiapkan pasta gigi, menunjukkan letak bak mandi, lalu keluar dari kamar mandi agar Musika bisa membersihkan diri sendiri. Tapi karena khawatir, dia diam-diam berjaga di luar pintu. Musika melepas jaket, bersiap menggosok gigi, tapi tanpa sengaja menjatuhkan sikat gigi. Saat membungkuk mengambilnya, kepalanya terbentur. Mendengar suara, Sinki langsung masuk, ingin memeriksa apakah kepalanya terluka. Musika tiba-tiba sadar saat itu dia hanya memakai pakaian dalam, buru-buru mengusir Sinki keluar. Sinki baru saja hendak pergi, tapi malah menginjak sikat gigi, akhirnya mereka berdua jatuh ke dalam bak mandi. Sinki menatap Musika di depannya, tak tahan ingin menciumnya, tapi akhirnya menahan diri. Setelah keduanya bangkit, Musika menyuruhnya pergi, tapi Sinki tetap berdiri di samping menatapnya. Mantan pacar Sinki, Deli, mendengar kabar Sinki diserang, mengira dia terluka. Buru-buru datang menjenguk.
Shinki tidak ingin Deli mengganggu waktu pribadinya dengan Musika, lalu menyuruh pelayan mengantarnya pulang. Namun Musika malah menahan Deli. Melihat istrinya dan Deli berpelukan, Shinki juga ikut memeluk erat tapi malah didorong oleh dua wanita itu. Deli di luar tampak sebagai teman Musika, tapi dalam hati sangat membencinya, menganggap Musika penyebab putusnya hubungan dengan Shinki. Keesokan harinya, Musika mendapati penglihatannya telah pulih dan sangat gembira. Pada saat yang sama, Doni, putra musuh bisnis abadi Shinki, sedang menjalankan rencana balas dendam berikutnya. Untuk membantu dua orang itu bersatu kembali, Musika berdalih pekerjaan agar Deli membawanya pergi. Saat makan, Musika memperkenalkan pekerjaannya. Kebetulan ada klien yang mengirim pesan bahwa ayahnya memaksanya kencan buta. Berharap Musika bisa berpura-pura menjadi pacar agar bisa menolak lawan kencan. Shinki percaya, lalu mengantarnya ke tempat yang dijanjikan. Malam itu, Musika berpakaian rapi menemui kliennya. Tak disangka lawan kencan buta gadis itu adalah Doni. Musika melihat Doni membawa 2 gelas minuman. Langsung waspada berkata, hanya minum air mineral yang belum dibuka. Tapi akhirnya tetap terjebak. Tak lama kemudian, gadis bernama Kano mulai merasa tidak enak badan. Musika menyadari ada yang tidak beres, buru-buru membantunya pergi. Saat sampai di mobil, Musika juga mulai merasakan gejala. Saat itu Doni muncul di hadapan Musika. Ternyata targetnya memang Musika. Shinki tahu Musika pergi, buru-buru melacaknya lewat GPS ponsel. Saat mereka tiba, hanya menemukan Kano pingsan di samping mobil. Sementara ponsel Musika jatuh di bawah mobil. Saat itu Shinki tiba-tiba menyadari Kano adalah putri Bos Lee yang pernah menipunya dalam bisnis, mengira mereka menculik Musika untuk balas dendam. Maka Shinki menggunakan Kano untuk mengancam Bos Lee agar mengembalikan istrinya. Pada saat yang sama, Doni membawa Musika ke tepi pantai untuk dihabisi. Di jalan, Musika sadar dan berusaha melarikan diri. Doni buru-buru menangkap tangannya. Saat itu Musika melihat penglihatan Doni mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Langsung berteriak menyuruhnya berhenti. Doni tahu Musika punya kemampuan ramalan, lalu memerintahkan sopir berhenti. Seketika sebuah truk besar melaju kencang di depan mereka. Shinki membawa Kano ke rumah sakit, memeriksa riwayat panggilan terakhir di ponselnya, dan melacak nomor sekretaris Doni. Saat itu Doni sudah membawa Musika ke sebuah proyek terbengkalai di tepi pantai, mengacungkan senjata mengancam akan membunuhnya. Melihat Musika hanya memejamkan mata dengan tenang, dia tiba-tiba berubah pikiran, tersenyum lebar, bahkan memberinya sebatang coklat. Lalu dia duduk di samping, berkata bahwa dia sangat menyukai Musika, berharap Musika mau bergabung dengannya, dan menawarkan bayaran 2 kali lipat dari Shinki. Tak disangka Musika malah berkata ingin 3 kali lipat. Saat itu Shinki mengikuti pelacakan GPS ke lokasi Musika. Musika memanfaatkan saat mereka lengah, melompat dari ketinggian 5 meter, lalu berlari tanpa menoleh ke belakang. Shinki dan Doni mulai baku tembak. Musika menemukan Shinki dan langsung memeluknya. Doni melihat itu lalu menembak tangki bensin di tengah dan melarikan diri. Sampai di rumah, Shinki melihat kaki Musika terluka, lalu menyuruh Apeng mengoleskan obat. Tapi mendengar Musika mengerang kesakitan, dia langsung cemburu dan mengusir Apeng, memutuskan mengobati dan membalut luka Musika sendiri. Musika sangat terharu tapi tidak berkata apa-apa. 3 hari kemudian, Doni membawa buah untuk meminta maaf pada Kano dan menimpakan semua kesalahan pada Shinki agar memicu konflik antara Bos Lee dan Shinki. Shinki di rumah berpikir lama, merasa satu-satunya cara agar Musika lepas dari bahaya adalah membuatnya kehilangan keperawanan. Maka dia menggendong Musika ke kamar, memaksa ingin punya anak dengannya. Melihat Musika menangis menolak, akhirnya dia berhenti. Musika mengungkapkan bahwa menggunakan kekuatan super untuk melindungi Shinki adalah satu-satunya cara membalas budi kakeknya. Dan jika suatu hari nanti Shinki tidak membutuhkannya lagi, dia tetap berharap bisa bersama orang yang dicintainya. Mendengar itu, Shinki menangis sedih. Shinki tahu Musika tidak bisa melupakan sepupunya, Gon, pria yang selalu ada di sisinya.
10 tahun lalu orang tua Shinki dibunuh musuh keluarga. Saat pemakaman, Shinki jatuh cinta pada musika pada pandangan pertama. Saat itu sepupu Gon adalah guru bahasa Mandarin musika. Hari itu Shinki melihat musika dan adiknya berpelukan mesra. Cemburu tapi tidak berkata apa-apa. Kakek memaksa musika menikah dengan Shinki agar dia bisa melindungi Shinki dengan kemampuannya. Gon mendengar itu lalu mencari Shinki, mengungkapkan bahwa dia mencintai musika, ingin musika menjalani kehidupan normal dan keluarga yang hangat. Jika dia dan musika dekat, kakaknya tidak akan dipaksa menikah, musika juga bisa bebas. Mendengar itu, Shinki tertegun sejenak lalu mendorong adiknya untuk menyatakan cinta pada musika. Mengatakan tidak salah jika dua orang saling mencintai, bahkan memberi waktu sebulan. Percakapan mereka didengar musika yang bersembunyi di sudut, mengira Shinki tidak mencintainya, bahkan memaksanya bersama orang lain. Karena sebelumnya ingin memaksa musika, Shinki takut jika mereka berpisah akan membuat musika tertekan. Maka dia memanggil sahabatnya untuk menemani musika. Hari itu Shinki mengadakan acara peluncuran properti dengan tema pesta Tiongkok. Deli membantu Shinki, sibuk mengurus segala hal, dan bahkan mengundang orang untuk siaran langsung promosi. Saat Shinki sedang presentasi di depan kamera, Sroy membawa musika masuk. Shinki melihat musika yang cantik tanpa sadar terpesona. Lalu dia meninggalkan Deli untuk mencari musika. Begitu musika duduk, sepupu Shinki yang lain bernama Seng datang mengganggu. Saat itu Shinki datang, Runa Humangwe hendak menarik musika pergi, tapi melihat ada wartawan, lalu sengaja memperkenalkan musika sebagai istrinya. Dele yang melihat dari jauh merasa sakit hati dan pergi. Musika yang tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi keluar ke lobi untuk melepas lelah. Shinki melihat itu lalu memijat kakinya agar tidak sakit. Musika awalnya ingin menolak, tapi saat menyentuhnya, dia melihat penglihatan Shinki diserang dengan senjata. Untuk mencegah Shinki celaka, musika menarik Shinki ingin pulang lebih awal. Saat itu Deli yang sedih kembali ke lokasi, tidak rela cintanya pada Shinki hilang karena musika. Musika melihat orang yang ingin menyerang Shinki, buru-buru maju mencegahnya mengambil senjata. Tak disangka Deli hanya mengeluarkan cincin tunangan, mengatakan Shinki masih mencintainya. Mereka putus karena musika, tapi Shinki berkata alasannya bukan musika. Untuk mencegah Deli merusak acara, Apeng maju ingin mengusir Deli. Tapi saat berebut, Deli tanpa sengaja mengambil senjata Apeng. Saat mereka berebut senjata di tangan Deli, tiba-tiba terdengar tembakan dan Shinki langsung jatuh. Suara tembakan menarik perhatian semua orang. Agar tidak mengganggu acara, Shinki menyerahkan segalanya pada Apeng. Setelah pergi dia berkata, "Aku sudah pakai rompi anti peluru." Musika dengan serius memerintahkannya melepas baju. Setelah dilepas baru terlihat peluru menancap di rompi. Sampai di rumah, Musika tenggelam dalam penyesalan, merasa kejadian itu karena dirinya. Shinki berkata itu bukan salahnya, karena apa yang dilihat Musika pasti akan terjadi. Setelah berkata begitu, dia seperti sudah mengambil keputusan, berbalik pergi. Musika mengira dia akan memaksanya lagi agar kehilangan kekuatan, buru-buru mengejar dan berkata, "Aku tidak mau dipaksa." Shinki menarik Musika ingin menjelaskan, mengatakan dia hanya tidak ingin melihat Musika terus menderita. Musika melihat dia mendekat, langsung melemparkan jurus bantingan. Akibatnya, saat menyentuh dada Shinki, dia melihat Shinki kesakitan jatuh, buru-buru membuka baju Shinki untuk memeriksa. Melihat memar di dada Shinki, Musika sangat menyesal. Setelah itu Shinki menghibur Musika agar tidak menyalahkan diri lagi. Sementara itu Doni menjalankan rencana memecah hubungan antara Seng dan Shinki, lalu mencari Bosley untuk mengajaknya bekerja sama. Saat pergi dia menyadari diikuti anak buah Shinki, lalu sengaja membawa mereka ke tempat sepi dan memerintahkan untuk membunuh orang itu. Pagi ini Musika selesai berenang, kembali ke kamar, mendapati semua pakaian lamanya hilang, hanya tersisa berbagai gaun cantik, bahkan ada sepatu hak tinggi. Tahu ini ulah Shinki, dia sengaja memakai kaos dalam pria yang sudah sobek, menunggu saat Shinki pulang dengan wajah ceria
memberinya kejutan besar hingga suasana hati Shinki langsung hancur. Saat makan, Shinki bertanya, kenapa Musika tidak mau pakai gaun? Katanya dia sangat merindukan penampilan Musika saat memakai gaun dulu. Tapi Musika bilang, pakai gaun tidak nyaman untuk bertarung. Maka mereka mengadakan pertandingan tinju di tepi kolam dan Apeng jadi wasit. Tapi belum sempat mulai, Musika sudah melayangkan pukulan dan menjatuhkan Shinki. Setelah pertandingan dimulai lagi, Musika terus menyerang. Shinki setelah menghindar tak tahan lagi langsung memeluk Musika. Apeng memisahkan mereka. Musika pura-pura memukul, tapi malah menendang bagian vital Shinki dan menendangnya ke kolam. Shinki kesakitan sampai pingsan. Setelah diangkat ke darat, Musika melihat dia pura-pura lemah. Bahkan ingin menginjaknya lagi tapi buru-buru dicegah. Tahu Shinki benar-benar terluka. Musika baru merasa bersalah, lalu mengambil kompres es untuk membantu Shinki. Tapi karena bagian yang terluka cukup sensitif, dia menutup mata dan melemparkan kompres itu, membuat Shinki langsung menjerit kesakitan. Untuk menunjukkan penyesalan, Musika memasakkan bubur telur untuknya. Tapi saat melihat panggilan masuk dari Deli, dia marah dan membawa bubur itu pergi. Sampai di luar pintu, dia tak tahan rasa penasaran. Diam-diam menguping pembicaraan mereka dan mendengar Shinki menyatakan cinta padanya. Saat ingin mendengarkan lebih lanjut, Shinki tiba-tiba membuka pintu. Tapi Musika tidak percaya padanya, karena dulu dia pernah menyerahkan Musika pada adiknya sebelum menikah. Saat itu Shinki baru mengungkapkan isi hatinya. Saat itu dia hanya ingin Musika bersama orang yang dicintainya, kembali ke kehidupan normal, membangun keluarga bahagia. Mendengar itu Musika sadar telah salah paham selama ini, lalu memberikan bubur pada Shinki dan pergi. Setelah itu Musika mengenakan gaun pemberian Shinki. Shinki sedang berenang, melihat Musika mengenakan gaun tanpa sadar terpana. Saat naik ke darat, dia tanpa sengaja menabrak ranting. Sampai di depan Musika, dia sengaja menggoda. Musika tersenyum bermain dengannya, sambil memperlihatkan cincin di tangan. Berkata dia sudah menikah untuk menolak didekati. Mendengar itu, Shinki mulai memuji diri sendiri, mengatakan suaminya adalah pria tampan berkulit putih dan bertubuh bagus. Melihat Musika sengaja bersikap jijik, dia langsung memeluk Musika, bertanya apakah dia sedang bermimpi. Keesokan harinya, Shinki mengajak Musika ke kantor. Musika ingin membantu, lalu mengikuti seorang manajer senior masuk ke ruang rapat. Deli tahu Musika datang, ingin berdamai dengan Shinki, pura-pura membantu Musika dalam pekerjaan, tapi diam-diam mempersulitnya. Saat itu Apeng buru-buru melapor pada Shinki bahwa rumah tua yang ingin dibelinya sudah ada pesaing. Shinki buru-buru pergi mengurusnya, meninggalkan Musika di kantor. Shinki dan Apeng pergi ke rumah tua, menemukan pesaingnya adalah Doni. Ternyata Doni tahu Shinki ingin membeli rumah tua dari Seng, sengaja datang untuk menantang Shinki. Nyonya Pentu, pemilik rumah, mengajak mereka ke ruang kerja untuk mengadakan lomba. Mengatakan siapa yang bisa memilih foto terpenting baginya dalam 3 menit, rumah itu akan dijual padanya. Setelah itu dia keluar dan mulai menghitung mundur. Shinki melihat Nyonya Pentu pergi, langsung menyerang Doni. Kesal, Doni pun balas menyerang. 3 menit kemudian, keduanya sudah memilih foto. Shinki memilih foto menggendong kucing. Doni memilih foto keluarga. Doni yakin kali ini dia akan menang, tapi ternyata Shinki yang menang. Ternyata Nyonya Pentu pernah dikhianati suami dan anaknya, jadi foto keluarga hanya membawa luka baginya. Hal ini membuat Doni, yang sejak kecil merindukan kasih sayang keluarga, tidak bisa menerima. Setelah pergi, Shinki sengaja menyuruh Apeng mengantar Doni. Saat menandatangani kontrak, tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar. Saat keluar, Apeng sudah tertembak jatuh. Hari itu Musika melihat penglihatan Shinki akan mati tenggelam, lalu berpesan pada Apeng agar tidak membiarkan Shinki mendekati air. Tak disangka Shinki malah dikejar pembunuh sebelum pergi. Untung polisi datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Sementara itu, Musika di kantor melihat Kano sedang siaran langsung. Ternyata ayah Kano memaksanya menikah.
dia sempat berpikir untuk bundir dengan melompat ke danau. Musika buru-buru ke lokasi untuk membujuknya. Sinki di kantor polisi menerima panggilan video dari Stroy. Melihat Musika berdiri di jembatan, dia buru-buru ke lokasi. Musika dengan sabar membujuk Kano selama setengah jam, akhirnya berhasil meyakinkannya. Saat hendak menariknya turun dari jembatan, Sinki datang. Kano melihat Sinki merasa dibohongi Musika, marah dan mendorongnya. Melihat Musika jatuh dari jembatan, Sinki langsung melompat ingin menangkapnya, tapi gagal dan hanya bisa melihat Musika jatuh. Tanpa ragu, dia juga melompat. Keduanya jatuh ke danau yang dingin. Saat Musika berjuang di air, kakinya terjerat jaring ikan. Kekurangan oksigen membuatnya hampir pingsan. Sinki muncul ke permukaan, menghirup napas dalam-dalam, lalu cepat-cepat berenang ke Musika untuk memberikan oksigen. Musika sadar, melepaskan jaring. Mereka berdua naik ke permukaan, tapi Sinki tertimpa kayu hanyut, pingsan dan tenggelam. Musika yang lemah tak bisa menahan Sinki, kekurangan oksigen dan ikut tenggelam. Saat Sinki membuka mata, dia mendapati mereka berdua sudah diselamatkan nelayan. Melihat Musika belum sadar, dia panik dan melakukan CPR. Setelah Musika sadar, barulah dia tenang. Setelah selamat, mereka saling berpelukan. Lalu Sinki menjual kancing manset berlian, mendapat uang 20.000, berniat mengajak Musika membeli kebutuhan sehari-hari. Musika malu dan menolak, berkata dia lapar. Sinki malah bertanya keras-keras apakah Musika ingin membeli pakaian dalam, membuat Musika makin malu dan menutupi wajah. Mereka pergi ke warung jajanan. Pemilik warung melihat mereka mesra lalu bertanya apakah mereka pengantin baru. Mendengar itu, Sinki sangat bangga, langsung memesan semua makanan di warung. Musika malu dan meninggalkan Sinki sendirian. Mereka kembali ke rumah kayu di atas air. Sinki sedang keramas di sungai, tiba-tiba mendengar teriakan Musika, buru-buru melempar gayung dan berlari. Ternyata Musika membakar ikan saat memanggang. Sinki buru-buru melepas handuk untuk memadamkan api. Setelah api padam, Musika baru sadar ada yang tidak beres. Buru-buru menutup matanya dengan handuk dan berteriak. Merasa ada yang aneh, dia melempar handuk ke Sinki lalu berbalik dan lari. Beberapa saat kemudian, setelah Sinki selesai berganti pakaian, Musika datang mencarinya dan menemukan dia sedang memasang kelambu. Tak tahan, dia bertepuk tangan memuji. Tak disangka, tuan muda dari keluarga kaya juga tahu cara memasang kelambu. Lalu dia teringat satu masalah penting, bertanya bagaimana mereka akan tidur malam ini. Mendengar Sinki bilang akan tidur di luar dan bahkan membetulkan ikat pinggangnya, Musika langsung berpikiran kotor dan memaki dia mesum. Tak disangka Sinki malah bilang hanya akan membuka pintu dan tidur saja. Setelah itu mereka duduk di tepi sungai mengobrol. Sinki menggenggam tangan Musika dan bertanya, jika dia bisa memilih, apakah Musika masih akan memilih bersamanya? Dan bertanya, apakah ada pria lain yang pernah intim dengannya? Ternyata sebelumnya Doni bilang istri kamu sangat ahli. Kata-kata itu sangat mengganggu pikiran Sinki. Musika tidak mengerti maksudnya. Jadi Sinki bertanya langsung, menanyakan apa yang terjadi antara dia dan Doni hari itu. Musika sadar Sinki curiga dia dan Doni main hati bersama. Marah dan menjelaskan bahwa dia masih punya kemampuan cenayang, itu bukti dia masih perawan. Setelah berkata begitu, dia marah kepada Sinki lalu memukulnya dan pergi. Sinki merasa sudah merusak suasana. Lalu dengan hidung merah Sinki membeli makanan untuk membujuk Musika. Setelah itu dia menyatakan akan memulai dari awal dan tidak akan meragukan Musika lagi. Mereka berdua kembali dan melihat semua orang sedang menari, lalu ikut bergembira bergoyang mengikuti irama musik. Tak lama kemudian, dua orang yang sudah mabuk kembali ke kamar dan melihat kakek Sinki muncul. Maka masa bahagia singkat mereka pun berakhir. Ternyata selama Sinki pergi, sepupunya Seng menggantikan dia mengelola perusahaan dan Doni menjadi penasihat di samping Seng. Keesokan paginya, kakek mencari Musika, sekali lagi mengingatkan dia untuk tidak jatuh cinta pada Sinki karena dia sudah kehilangan anak laki-lakinya, tidak ingin kehilangan satu-satunya cucu. Musika, demi membalas budi kakek yang membesarkannya, memutuskan mengubur cintanya pada Sinki dalam hati.
Setelah itu Musika pergi ke rawa memandikan kerbau. Melihat itu Singki merasa iri, berpikir dirinya sendiri belum pernah diperlakukan seperti itu. Maka dia pun ikut terjun ke air. Tapi tak lama kemudian dia merasa ada sesuatu yang aneh di suatu tempat. Panik menarik Musika ke darat. Ternyata seekor lintah besar masuk ke celananya. Singki tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya memegang tangan Musika, memintanya mengambil lintah itu. Musika juga sangat takut pada lintah, tapi terpaksa memegang tangan Singki dan memasukkannya ke dalam celananya. Karena tidak dapat apa-apa, dia coba lagi, menyuruh Singki mencari lebih teliti dan memegang lebih erat. Setelah menghitung sampai 3, akhirnya lintah itu tertangkap. Tapi Singki malah menemukan lintahnya sudah hilang. Saat Singki sedang merayakan selamat dari bahaya, Musika menemukan lintah itu menempel di tangannya. Langsung berteriak dan lari terbirit-birit. Malam itu mereka berdua menyalakan api dan memanggang BBQ di padang rumput. Akhirnya Singki tak tahan lagi dan sekali lagi menyatakan cinta pada Musika. Melihat Musika diam saja dan ingin kabur, dia buru-buru berdiri menarik Musika. Dengan satu gerakan mereka berdua jatuh ke tanah. Singki tidak percaya Musika sama sekali tidak mencintainya. Karena pagi tadi sudah berjanji pada kakek, Musika terpaksa berkata bertentangan dengan hatinya bahwa dia tidak mencintai Singki. Tak sanggup lagi menatapnya, dia berdiri dan pergi. Tapi Singki tidak mau menyerah begitu saja. Dia mengejar Musika dan memintanya untuk tidak memikirkan nasib kakek. Cukup ikuti perasaan hatinya. Tapi Musika sangat menolak sentuhan darinya. Musika menahan air mata dan berkata, "Jika Singki butuh wanita, carilah wanita lain. Tidak perlu peduli perasaannya." Singki kembali ke tempat semula, menemukan sapu tangan sutra yang dijatuhkan Musika. Melihat sapu tangan itu, pikirannya melayang ke malam sebelum hari pernikahan. Saat itu, Gon membawa mawar melamar Musika. Singki berdiri di pojok, hatinya sangat tersiksa, berharap Musika bahagia. Tapi juga berharap orang yang dicintai Musika adalah dirinya. Tapi Musika menolak Gon. Maka keesokan harinya, mereka berdua mengadakan pernikahan seperti yang dijanjikan. Saat berfoto, tepat ketika Musika menggenggam tangan Singki, dia melihat pemandangan Singki mengendarai motor dan mengalami kecelakaan. Demi membuktikan pada semua orang bahwa prediksi Musika tidak akurat, Singki bersikeras ingin mengendarai motor. Tapi kunci motor sudah direbut Musika. Maka dia pun mengendarai motor milik Gon. Musika buru-buru naik motor mengejar. Gon terpaksa mengendarai motor Singki untuk mengejar. Musika melihat pemandangan yang familiar ini, panik berteriak memerintahkan Gon berhenti. Saat itu penyerang dari kejauhan melihat target langsung menembak. Gon tertembak di kepala dan jatuh ke tanah. Suara keras membuat Singki berhenti dan berlari ke Gon, menemukan adiknya sudah meninggal di tempat. Dalam sekejap, penyesalan dan rasa bersalah menenggelamkan Singki. Bahkan setelah 10 tahun berlalu, dia masih tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, kepala polisi mengajak Singki bertemu, mengatakan bahwa orang di layar adalah anak buah Doni, dan pria itu adalah pengkhianat Eka. Untuk mencari tahu kenapa Doni ingin menjerumuskannya ke bahaya, Singki memutuskan bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki. Musika, demi membantu Singki, berencana memulai dari Kano. Kano menerima telepon dari Musika, tahu dia belum meninggal, sangat gembira, tapi kemudian sedih karena Kano sudah menikah dengan Doni. Maka Musika mengajak Kano bertemu untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang Doni. Setelah telepon, Musika dipanggil kakek. Kakek meminta Musika membantu Singki dan Deli agar keluarga mereka punya penerus. Meski sangat sedih, Musika tidak bisa menolak perintah kakek. Terpaksa menahan air mata dan setuju. Malam itu Musika pergi menemui Kano. Menemukan Doni berdiri tak jauh, buru-buru menarik Kano untuk kabur. Saat mereka hampir tertangkap Doni, Doni tiba-tiba berbalik arah. Ternyata Doni melihat Singki, tapi saat mengejar ke parkiran baru sadar dia tertipu. Di sisi lain, Musika setelah lolos tahu dari Kano bahwa Doni menikahinya hanya untuk menggunakan rekeningnya dalam bisnis. Musika pulang dan dimarahi Singki, katanya kalau bukan karena dia diam-diam membantu, Musika pasti sudah diculik Doni.
Tak disangka Musika malah berkata, kalau diculik malah lebih baik. Jadi bisa dapat lebih banyak informasi lalu balik menuduh Shinki tidak seharusnya muncul. Shinki merasa tidak bisa menang berdebat, marah dan kembali ke kamar. Hari itu Musika mengira suaminya sedang main hati di kamar sebelah, sedih bersandar di pintu dan menangis diam-diam. Semua ini sebenarnya diatur sendiri olehnya, hanya agar Shinki bisa meninggalkan keturunan untuk keluarga. Tapi Shinki, demi menguji hati Musika, sengaja mengeluarkan suara desahan tertahan di kamar sebelah, padahal sebenarnya sedang menonton layar pengawas. Melihat Musika menangis dan pergi, dia tersenyum. Ternyata sebelumnya kakek sudah menemui Musika, berharap Shinki bisa punya anak laki-laki untuk mewarisi bisnis keluarga. Musika tahu dirinya tidak bisa menyelesaikan tugas ini, terpaksa mengikuti permintaan kakek, berusaha menjodohkan Shinki dan Deli. Tak lama sebelumnya, Shinki membawa Musika ke villa rahasia, ingin menikmati dunia berdua di sana. Tapi Musika masih menyimpan rahasia kakek di hati, memutuskan agar Shinki dan Deli berdamai di sana. Saat itu, Shinki sama sekali tidak tahu apa-apa, masih bermimpi tentang masa depan indah bersama Musika. Dia menarik Musika ke kamar tidur mereka, tersenyum bertanya Musika ingin spray motif apa, lalu bertanya bagaimana mendekorasi kamar bayi, bilang mereka mungkin segera punya anak. Namun, saat Shinki sedang semangat mendekorasi villa, dia melihat Musika membawa mantan pacarnya, Deli. Dia marah, mengambil segenggam tanah dari pot di samping, sengaja mengoleskan ke tangannya, mengucapkan terima kasih dengan gigi gemeretak karena perhatian Musika. Melihat Musika sengaja memancing kemarahannya, Shinki tiba-tiba mengubah rencana. Dia menggenggam tangan Deli dengan mesra, keras-keras bilang ingin mengajaknya berkeliling villa, membuat Musika marah sampai mengepal tangan dan berdiri kaku. Setelah Shinki pergi, Musika sengaja menggunakan kolam renangnya untuk mencuci kaki sebagai pelampiasan. Dokter tidak mengerti kenapa Musika melakukan itu. Musika akhirnya menceritakan semuanya, berharap dokter bisa membantu menjodohkan mereka. Di saat yang sama, Shinki, demi membuat Musika mengakui perasaannya, juga mencari bantuan Deli. Sementara itu, Doni berhasil menyusup ke perusahaan Shinki dan menjadi ketua dewan sementara, serta penasihat investasi di samping Seng. Shinki tahu Doni sedang berusaha mengganti seluruh jajaran perusahaan, lalu berpikir cara menghadapi dia. Mendengar Musika ingin melawan Doni, dia langsung dengan tegas melarang Musika ikut campur. Tapi Musika tidak peduli peringatannya, diam-diam menelepon istri Doni, Kano. Tak disangka telepon itu diangkat oleh Doni. Kano segera merebut telepon, memutuskan sambungan, lalu beralih menggunakan aplikasi terenkripsi untuk menghubungi Musika dan menentukan waktu serta tempat bertemu. Tapi riwayat percakapan mereka sudah dilihat Doni. Untuk memaksa Musika mengakui perasaannya, Shinki sengaja memeluk Deli di depan Musika, mengumumkan mereka akan menghabiskan malam manis bersama. Tak lama kemudian, Musika mendengar suara keras dari kamar sebelah. Musika gelisah keluar menguping di depan pintu, mengira mereka benar-benar melakukan hal yang tidak disukai penonton. Sangat sedih bersandar di pintu sambil menangis, lalu berbalik pergi dengan putus asa. Melihat Musika sedih, Shinki sangat senang. Tak lama kemudian, dia membawa bola basket ke Musika, memintanya menghadapi dan mengakui perasaannya. Musika sadar dirinya dijebak, meski hatinya senang, tapi lebih banyak rasa malu dan marah. Akhirnya pergi ingin menyendiri, tapi Shinki terus menempel seperti lem tikus. Ini membuat Musika langsung marah, melemparkan gerakan judo ke pundak, lalu siku keras hampir membuat Shinki kehabisan napas. Dia juga melempar bola basket ke arah Shinki, membuat wajah tampannya berdarah. Saat itu, lampu di atas kepala tiba-tiba hampir jatuh. Shinki buru-buru memeluk Musika menghindar. Dalam sekejap, suasana di antara mereka menjadi hening. Shinki menatap Musika dalam-dalam dan bertanya, apakah mengakui cinta padanya sesulit itu? Pertanyaan ini sekali lagi membuat Musika marah. Melihat Musika kembali marah, Shinki buru-buru melepaskan dan lari ke kamar tidur. Tapi dikejar Musika dan dipukul di hidung. Tak tahan lagi, Shinki berteriak, memeluk Musika, melemparnya ke ranjang dengan gerakan judo, lalu memukulinya dengan bantal.
Saat dia sedang bangga, Musika diam-diam bangkit dan melempar bantal ke arah Singki. Pagi harinya, beberapa orang datang dan menemukan rumah seperti baru saja kemalingan. Buru-buru mengeluarkan senjata dan memeriksa sekeliling. Lalu melihat Singki dengan hidung berdarah, pakaian robek, bangkit dari lantai. Baru tahu ternyata semalam Musika karena malu telah menyiksa Singki semalaman. Meski tubuhnya sakit, hati Singki manis seperti madu. Musika demi mendapatkan informasi dari Doni, sengaja mencari alasan untuk bertemu Kano. Dia yakin Doni juga akan muncul. Dan benar saja Doni muncul. Maka Musika pura-pura diculik olehnya. Mendengar Musika mendekati Doni, Singki gelisah, ingin mencari Musika tapi dipaksa tetap tinggal untuk rapat membahas rencana berikutnya. Singki terpaksa tetap rapat. Delay melaporkan situasi perusahaan saat ini. Seng sedang mengganti seluruh jajaran perusahaan, berusaha menyingkirkan semua orang yang tidak sejalan, bahkan menyewa tim pengacara baru. Tapi Singki sama sekali tidak fokus, hanya khawatir pada keselamatan Musika. Saat itu Musika sudah dibawa Doni ke laut. Doni memberikan Musika uang tunai 100.000, meminta Musika menemaninya semalam. Doni mengajak Musika makan malam di laut. Musika melihat seorang anak laki-laki penjual mawar yang tak kunjung laku, lalu tersenyum mendekatinya, bilang ingin membeli semua bunganya. Tapi uangnya hanya 100.000, terpaksa meminjam 100.000 dari Doni. Doni malah mengeluarkan 500.000 dan bilang pada anak itu tak perlu kembalian. Musika hendak membungkus makanan untuk anak itu, tapi saat menoleh anak itu sudah tidak ada. Ternyata anak itu ditangkap 3 preman untuk diperas. Musika buru-buru melindungi anak itu, lalu melihat lawan mengeluarkan pisau buah. Dalam keadaan genting, Doni datang membawa senjata. Musika memeluk dan menenangkan anak itu dengan lembut. Pemandangan ini membuat Doni sangat terharu. Ternyata dulu dia juga pernah mengalami hal serupa dan saat itu tidak ada yang peduli padanya seperti Musika. Singki melihat Musika dan Doni di kantor polisi, sangat cemas, nekat mengemudi mencari Musika, tapi di jalan dihadang Deli. Karena dia sedang berpura-pura hilang, jika ketahuan masih hidup, semua rencana akan gagal. Malam itu, Doni bertanya pada Musika kenapa nekat menyelamatkan anak itu. Musika akhirnya menceritakan latar belakangnya. Waktu kecil dia ditinggalkan orang tua di depan kuil, dan karena punya kemampuan khusus, dianggap pembawa sial. Sejak kecil, dia selalu hidup dalam kesepian dan ketidakberdayaan. Jadi tidak bisa membiarkan anak-anak yang butuh bantuan. Doni sangat terharu, tanpa sadar juga menceritakan rahasia yang dipendamnya. Dia juga anak yang kekurangan kasih sayang keluarga. Sejak lahir sudah ditinggalkan ibu. Saat Doni tenggelam dalam kenangan dan hampir kehilangan kendali emosi, Musika memanfaatkan kembang api di pantai untuk mengirimkan ucapan selamat. Hal ini membuat Doni merasakan kelembutan Musika, hatinya sekali lagi bergetar untuk wanita ini. Mereka berjalan di tepi pantai. Doni tak tahan ingin mencium Musika, tapi Musika dengan lembut menghindar. Musika memanfaatkan kesempatan bertanya alasan Doni membenci Singki. Doni merasa Musika sedang mengorek informasi, tapi dia rela menceritakan bahwa dulu ada 2 orang yang selalu bersaing. Tapi akhirnya ada satu yang benar-benar kalah dan yang kalah itu meninggalkan anak laki-lakinya. Musika langsung menebak bahwa anak yang ditinggalkan adalah Doni. Doni melihat tatapan lembut Musika, tak tahan memeluknya. Ingin melanjutkan ciuman yang tertunda, tapi Musika menghindar lalu memeluknya, berusaha menghiburnya. Pagi harinya, Doni bangun dan menemukan Musika sudah tidak ada. Kecewa duduk dan melihat uang 100.000 yang ditinggalkan Musika. Singki di rumah, melihat Musika pulang, sengaja naik ke atas dan melepas baju sebelum turun, pura-pura semalam bersenang-senang dengan Deli. Ingin Musika merasakan sakit hati seperti yang dia rasakan kemarin. Tak disangka Musika diam saja dan masuk kamar. Singki marah mengikuti Musika ke kamar, menanyai apa yang terjadi dengan Doni semalam. Karena hanya membayangkan Musika bersama Doni semalam saja dia hampir gila. Musika berusaha menjelaskan tidak terjadi apa-apa semalam dan dia masih punya kekuatan khusus. Mereka berdua bertengkar lagi karena masalah ini.
Sejak malam itu, Doni tidak bisa melupakan Musika. Akhirnya tak tahan menggunakan ponsel Kano untuk menelepon Musika. Doni bertanya, apa keuntungan yang diberikan Shinki sampai Musika rela mengorbankan diri untuk mengorek informasi. Tapi Musika sengaja mengingatkan, dia tidak mengambil uang 100.000 itu. Kata-kata ini membuat Doni benar-benar terjebak dalam cinta bernama Musika. Pria yang sudah 10 tahun menikah tapi tidak pernah menyentuh istrinya. Tapi Musika malah bermalam dengan pria lain. Meski Shinki tahu Musika melakukan itu demi mengorek informasi, dia tetap tidak bisa menahan amarahnya. Maka dia menyita ponsel istrinya, bahkan mengancam keselamatan anak buah Musika. Jika Musika masih diam-diam bertemu pria lain, dia akan memukuli anak buah Musika sampai ibunya sendiri tak mengenali. Setelah itu dia keluar melampiaskan amarah ke samsak tinju. Pada suaminya, Musika tidak mau mendengar, tapi pada musuh malah bisa bicara akrab. Saat itu anak buah Apang buru-buru melapor pada Shinki. Bos Lee sudah menyalin rencana pembangunan desa wisata mereka, tujuannya hanya untuk menggagalkan proyek yang sedang mereka jalankan. Sementara itu, Doni terus membujuk Seng agar menjual saham Surya Group padanya. Saat kakek tahu Seng berniat menjual saham, dia langsung menelepon Shinki dan mendesak agar segera bertindak. Tak disangka Shinki malah sangat santai dan tenang. Dia bilang sedang menunggu mangsa masuk perangkap. Begitu lawan tak punya jalan keluar, dia akan melancarkan serangan mematikan. Semua orang tidak mengerti apa rencana Shinki. Maka malam itu, Musika menemui Shinki. Belum sempat bertanya tentang rencananya, Shinki sudah meminta Musika percaya padanya. Lalu dia teringat tindakan Musika kemarin, tak tahan mengingatkan bahwa Doni hanya pura-pura menyedihkan untuk menarik simpati. Dan yang akhirnya akan dimakan pasti Musika. Aku tidak semudah itu dimakan, bahkan kamu sendiri belum pernah bisa memakan aku. Shinki sadar sudah berkata tidak pantas, buru-buru menarik tangan Musika untuk minta maaf. Dia bilang akan selalu ada di samping Musika, tapi Musika sepertinya sudah tidak percaya lagi. Keesokan harinya, Doni tidak hanya mendapatkan saham yang akan dialihkan, tapi juga membujuk 2 pemegang saham lain menandatangani kontrak. Saat dia sedang bangga, Shinki dan Musika masuk ke ruangan. Doni baru sadar kontrak pengalihan saham sudah dimanipulasi. Tahu dirinya tertipu, Doni marah hendak memukul Shinki, tapi Musika berteriak menghentikan. Doni sadar dirinya ditipu Musika, menatap Musika dalam-dalam lalu dengan kecewa pergi. Setelah pulang, Doni mengamuk memecahkan vas antik bernilai jutaan. Saat itu yang paling membuatnya sakit hati bukan kalah dari Shinki, tapi menyadari Musika telah menipunya. Aku mencintainya. Aku ingin percaya dia membenci Shinki. Ingin percaya dia punya perasaan padaku. Dia tidak menipuku, aku sendiri yang menipu diriku. Di sisi lain, Seng juga merasa terhina karena kekalahan. Karena tidak bisa berpikir jernih, dia berniat melompat dari gedung untuk bundir. Namun Doni berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Doni menggunakan kebencian untuk membangkitkan semangat juangnya, lalu memutuskan untuk merancang rencana balas dendam baru. Dia menyuruh Seng untuk kembali meminta maaf kepada Shinki sekali lagi, merebut kepercayaan Shinki, lalu membunuhnya saat tidak ada yang menduga. Setelah selesai belajar di perusahaan, Shinki pun pulang ke rumah. Dia sedang ingin mengungkapkan pikirannya kepada Musika. Namun tiba-tiba kakeknya datang dan menamparnya keras. Kakeknya mempertanyakan mengapa dia ingin mereformasi sistem manajemen perusahaan, mengubah aset keluarga menjadi aset publik. Shinki melakukan itu sebagian demi perkembangan jangka panjang grup. Namun yang lebih penting adalah demi masa depan dirinya dan Musika. Dia tidak ingin terus berada di posisi tertinggi perusahaan agar Musika harus selalu melindunginya, tapi dia ingin bersama Musika kembali ke kehidupan orang biasa. Musika memahami ketulusan hati Shinki. Dia tersenyum lembut lalu perlahan menyandarkan kepala di bahu Shinki. Dalam suasana hangat dan manis, keduanya menutup mata, bersiap untuk saling memberikan ciuman. Namun tiba-tiba di mata Musika muncul bayangan Shinki jatuh dari ketinggian dan tewas tragis. Dia ketakutan dan spontan memeluk Shinki erat-erat.
Keesokan paginya, Musika melihat Shinki sedang berdiri di balkon minum kopi. Dia langsung berlari dan mendorongnya menjauh hingga terjatuh ke tanah. Dia memerintahkan Shinki untuk menjauhi tempat tinggi dan berbahaya. Shinki pun menggunakan alasan ini untuk meminta Musika selalu berada di sisinya untuk mengingatkannya. Saat itu, demi mendapatkan kembali kepercayaan Shinki, Seng datang ke villa untuk meminta maaf kepada kakaknya. Dia berjanji tidak akan pernah berhubungan dengan Doni lagi, namun sebenarnya diam-diam tetap mengikuti perintah Doni untuk menjalankan rencana pembunuhan terhadap Shinki. Dia diam-diam menaikkan arus listrik mesin las di lokasi proyek ke tingkat tertinggi lalu sengaja menelepon kakaknya, mengabarkan mesin las meledak dan melukai banyak pekerja. Shinki khawatir dan hendak pergi ke lokasi, namun dihalangi oleh Musika yang merasakan bahaya dan menahannya. Namun akhirnya tetap tidak bisa menghindari bahaya. Malam itu, Musika dengan inisiatif sendiri mengusulkan ingin tidur bersama suaminya. Hal ini membuat Shinki sangat senang hingga berteriak, buru-buru membereskan tempat tidur. Namun detik berikutnya, Musika malah menggelar kasur di lantai. Shinki tidak rela menyerah lalu memikirkan sebuah rencana. Dia pura-pura tidur dengan mendengkur 2 kali lalu memeluk bantal dan berguling ke lantai. Musika tahu dia sedang berpura-pura tapi tidak memarahinya, malah setuju membiarkan dia tidur di sampingnya. Tak disangka, tangan Shinki mulai nakal, perlahan merayap ke tangan Musika memberi isyarat. Melihat Shinki duduk, Musika langsung waspada membuka mata lebar-lebar. Tak disangka, Shinki hanya membetulkan bantal, lalu benar-benar memejamkan mata, diam-diam memandang pria dewasa yang masih sedikit kekanak-kanakan di depannya. Musika tak tahan ingin menyentuh wajahnya, namun akhirnya menarik kembali tangannya karena takut tidak bisa menahan cinta yang membara. Musika ingin menjaga Shinki semalaman karena siang hari dia jatuh dari lantai atas dan terluka parah. Adik sepupu Seng demi membunuh kakaknya sengaja mengurung dokter yang menderita klaustrofobia di lift dan memutus aliran listrik. Shinki sedang menelepon Apeng. Melihat temannya dalam masalah, meski sudah diperingatkan Musika, dia tetap bergegas ke lokasi. Seng melihat tujuannya memancing kakaknya sudah tercapai, lalu pura-pura dikritik, emosinya tidak terkendali, ingin melompat dari gedung, namun malah terpeleset dan benar-benar jatuh. Untungnya Shinki berhasil menangkapnya tepat waktu. Beberapa orang bersama-sama menarik Seng ke atas. Shinki hendak membantu Seng pergi. Tak disangka Seng malah mendorongnya. Keduanya jatuh dari ketinggian. Untungnya mereka jatuh di atas kasur udara yang aman. Ternyata Musika sudah melapor ke kepala polisi sebelumnya. Musika sangat ketakutan, menangis dan langsung memeluk Shinki. Benturan itu membuat Shinki kesakitan tapi tidak berani mengeluh. Hanya terus-menerus menenangkan Musika yang berlinang air mata. Namun malam harinya, Shinki tidak ingin melewatkan kesempatan agar Musika tetap di sisinya, sengaja membalut dirinya seperti mumi, mengatakan butuh seseorang tidur bersama untuk berjaga-jaga kalau malam penyakitnya kambuh. Melihat Musika tidak peduli dan hendak pergi, dia buru-buru menarik celana Musika. Begitulah, mereka melewati malam bersama. Pagi harinya, Musika terbangun dan mendapati dirinya tertidur di dada Shinki. Saat menyentuh, dia baru sadar Shinki demam. Buru-buru memanggil dokter untuk memeriksa. Saat itulah baru diketahui saat jatuh dari gedung, dia mengalami luka dalam. Dokter meresepkan salep untuk menghilangkan memar. Musika hendak mengoleskan obat untuk Shinki, namun Deli tiba-tiba datang. Maka Musika beralasan ada urusan, menyerahkan Shinki kepada Deli untuk dirawat, memberi kesempatan mereka berdua-berduaan. Namun Deli tahu di hati Shinki sudah tidak ada dirinya. Demi agar Musika tidak lagi menjodohkan dirinya dengan Shinki, Deli sengaja berakting di depan Musika agar Musika salah paham mereka sedang bermain hati di kamar. Musika mendengar suara, hatinya sakit namun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya pergi minum dan karaoke untuk melampiaskan kesedihan. Setelah bangun, Shinki keluar mencari Musika dan menemukan Musika sudah mabuk berat. Setelah mabuk, Musika akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Mendengar pernyataan cintanya, Shinki tidak tahan perlahan mendekat dan mencium Musika. Kali ini, Musika akhirnya tidak menolak ciumannya. Ini juga adalah ciuman pertama mereka setelah 10 tahun,
saat dua hati mereka benar-benar menyatu. Namun baru saja saling memahami, mereka harus menghadapi putaran balas dendam baru dari Doni. Di sisi lain, sang suami demi membuat istrinya benar-benar menjadi miliknya, menggendong Musika ke wastafel kamar mandi, namun dihalangi oleh sepatu hak tinggi. Singki mana mau menyerah begitu saja. Dia berdalih ingin mandi lalu mulai melepas pakaian. Musika ketakutan buru-buru menahan tangannya. Melihat istrinya tidak mau, Singki kembali punya ide, mengambil tabung di atas wastafel. Namun Musika tetap tidak setuju dan lari keluar kamar mandi. Singki mengejar dari belakang, masih ingin melanjutkan bermesraan. Dia tiba-tiba begitu ingin berhubungan karena Musika baru saja mengalami percobaan pembunuhan lagi. Beberapa hari sebelumnya, anak buah Eka melihat tuannya Doni depresi karena dikhianati Musika. Merasa terpuruk, agar Musika tidak menghalangi tuannya menyelesaikan rencana balas dendam, dia menggunakan ponsel Kano untuk mengajak Musika bertemu. Musika, demi mendapatkan informasi dari Doni, diam-diam pergi ke tempat pertemuan tanpa memberitahu Singki. Tak disangka, baru sampai sudah diserang oleh pembunuh. Untungnya Musika pernah belajar bela diri, hanya dalam beberapa gerakan berhasil melumpuhkan pria itu. Saat hendak menginterogasi siapa yang mengirimnya, Eka dari kejauhan menembak ke arah Musika. Musika menghindar. Pembunuh itu juga memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun di jalan tertangkap kepala polisi. Singki mendengar Musika terluka. Langsung berlari ke rumah sakit, sedih dan marah. Tidak tahu harus berbuat apa terhadap Musika. Di sisi lain, Doni mendengar Musika hampir dibunuh anak buahnya. Emosinya tidak terkendali, mengeluarkan senjata hendak membunuh dua orang itu. Namun akhirnya hanya menembak beberapa kali ke jendela karena marah. Karena pembunuh sudah tertangkap, dia terpaksa mengubah rencana agar Musika tidak terluka lagi. Singki pun memindahkan tempat tinggal Musika. Melihat luka Musika sudah sembuh, dia tidak sabar menggendong Musika untuk membuat anak, agar Musika kehilangan kekuatan supernya, sehingga bisa melindungi Musika dari bahaya. Di bawah pengakuan cinta mendalam dari Singki, Musika akhirnya mulai luluh. Saat mereka hendak berciuman, anak buah Apeng datang mengganggu. Ternyata di bawah bujukan dan ancaman kepala polisi, pembunuh Doni setuju menjadi informan. Karena tidak ingin Musika menghalangi rencananya, Singki menaruh obat tidur di susu Musika. Melihat Musika tertidur pulas, dia baru pergi mencari kepala polisi. Dalam 3 hari dia mengatur agar pembunuh memancing Doni keluar. Tak disangka yang datang hanya anak buah Eka. Setelah Eka tertangkap, Singki menerima telepon dari Doni dan mengetahui Musika telah diculik. Ternyata sehari sebelumnya Doni mengancam Seng, jika tidak membawa Musika menemuinya, semua perbuatan Seng akan dibocorkan ke Singki. Saat Seng sedang galau, dia tidak sengaja mendengar percakapan Sroy dan Musika. Setelah tahu tempat Musika, dia langsung membawa orang untuk menculik Musika. Doni demi memancing Singki sengaja mengucapkan kata-kata yang memancing amarah kepada Musika yang sedang pingsan. Singki tahu jelas ini adalah jebakan Doni. Namun demi menyelamatkan Musika, dia terpaksa membawa Eka untuk mencari Doni. Tak disangka baru sampai sudah ditembak granat asap oleh lawan, diseret keluar mobil dan dipukul hingga pingsan. Anak buah Eka menggunakan akal untuk menangkap Singki, mengurungnya di pabrik kosong penuh drum bensin dan memasang bom waktu 5 menit. Setelah Eka dan yang lain pergi, Singki sadar dan menemukan bom waktu, langsung berteriak memanggil Apeng di sebelahnya. Apeng memecahkan botol bir di dekatnya, menggunakan pecahan kaca untuk memotong tali di tangannya. Di sisi lain, Musika sadar, tahu Singki tertangkap, memohon Doni untuk melepaskan Singki. Tak disangka Doni malah menunjukkan video ledakan pabrik, memaksa Musika menyaksikan kematian Singki. Musika tidak bisa menerima, menangis histeris. Namun detik berikutnya Doni menerima telepon dari Singki. Untuk menyelidiki tempat persembunyian Doni, Singki sengaja memancing emosi lawan untuk memperpanjang waktu. Musika demi melarikan diri dari Doni, sengaja menggoda Doni, mengatakan akan melayani dan menemani Doni. Namun tangannya diam-diam meraba pinggang Doni. Saat hampir berhasil mengambil senjata Doni, Doni menyadarinya.
Melihat Doni marah, Musika buru-buru mencoba menenangkan, lalu diam-diam menanyakan siapa ayah Doni. Sayangnya rencana itu terbaca oleh Doni. Doni marah, melempar Musika ke ranjang, memutuskan untuk menghancurkan kehormatan Musika demi membalas dendam pada Singki. Saat Doni melepas pakaian, Musika menendangnya, namun belum sempat lari ke pintu sudah tertangkap dan ditampar hingga jatuh. Saat jatuh, Musika menemukan pistol di bawah tubuhnya, langsung mengambil dan mengarahkan ke Doni. Namun saat hendak kabur, pintu terkunci dan tidak bisa dibuka. Saat itu, Doni mengambil pistol lain, menembak senjata di tangan Musika. Saat Doni mencekik Musika karena marah, Singki datang memanggil namanya di depan pintu. Musika mendengar suara Singki dan ingin berteriak minta tolong, namun mulutnya dibekap Doni. Karena terlalu lama, Musika perlahan kehabisan napas dan pingsan. Saat itu, Singki mendobrak pintu dan bertarung dengan Doni. Doni diam-diam mengeluarkan pisau kecil hendak menusuk Singki. Musika sadar. Demi menghentikan Doni, tanpa sengaja tertusuk di perut oleh pisau Doni. Melihat Musika terluka, Singki semakin marah dan menghajar Doni habis-habisan. Setelah itu, polisi datang dan menangkap Doni. Musuh terbesar telah disingkirkan, luka Musika pun perlahan sembuh. Singki menyiapkan kue ulang tahun untuk Musika sebagai tanda dimulainya kehidupan baru mereka. Musika diam-diam membuat harapan di depan kue. Berharap Singki bisa selalu selamat, namun saat berbalik Singki sudah tidak ada. Melihat ke balkon, dia melihat Singki berdiri di dalam hati raksasa. Lalu, kembang api mekar indah di langit malam. Melihat semua yang dilakukan Singki untuknya, Musika merasa bahagia dan hangat. Singki melihat suasana hati Musika baik, buru-buru memanfaatkan kesempatan untuk mengusulkan rencana membuat anak. Namun, Musika masih belum mau memberikan yang pertama untuk Singki karena khawatir ayah Doni akan membalas dendam atas kekalahan anaknya. Tapi Singki tidak memberinya kesempatan menjelaskan. Setiap Musika hendak bicara, dia langsung mencium Musika dengan lembut. Setelah itu, mereka melewati malam yang suci. Singki merasa kesal, baru ingin meminta Musika sedikit gula. Tiba-tiba dipanggil kepala polisi ke kantor. Baru sadar situasi sudah berbalik 180 derajat. Bosley tidak hanya membebaskan Doni, tapi juga memanfaatkan video Singki memukuli Doni untuk menuntutnya. Ingin menggunakan opini publik untuk menekan Singki. Setelah dibebaskan, Doni memutuskan menggunakan cara yang lebih keras untuk membalas dendam pada Singki. Pagi-pagi susah payah memasak kangkung tumis untuk Musika, tapi malah disiram air dingin hingga jadi sup, bahkan ditaburi tepung di kepala. Meski istrinya nakal dan suka membuatnya marah, tapi dia sangat mencintai Musika. Setelah bercanda, mereka keluar ke halaman. Musika tersenyum memerintahkan Singki melepas baju, tapi saat Singki senang melepas baju, malah disuruh mencuci tumpukan baju kotor mereka. Singki kecewa, ingin membalas, sengaja memercikkan air sabun ke Musika. Akhirnya malah disiram air hingga basah kuyup oleh Musika. Tak tahan lagi, Singki mengambil ember air dan menyiram Musika. Untuk menghibur Musika, dia pura-pura tidak kuat memegang ember, malah menutup kepalanya sendiri dengan ember. Saat mereka bermain pistol air, tiba-tiba muncul gelembung sabun di sekitar. Saat menoleh, Apeng sedang meniup gelembung, menciptakan suasana romantis untuk mereka. Setelah mengusir Apeng, Musika mengambil sikat dan menggosok punggung Singki hingga Singki menjerit kesakitan. Mereka datang ke resort untuk menikmati dunia berdua, karena saat itu Singki sedang jadi sorotan publik. Sebelumnya, Doni menculik Musika dan dipukuli Singki hingga luka parah. Lawannya, Bosley, memanfaatkan video Singki memukuli Doni, menuduhnya sengaja melukai menantunya karena istrinya selingkuh. Musika demi melindungi Singki membawanya ke resort untuk menghindari serangan opini publik. Namun dia meremehkan kekuatan penyebaran opini. Saat mereka makan di restoran, TIV sedang menyiarkan langsung wawancara Bosley yang menjelekkan Singki. Tak lama mereka dikenali pengunjung restoran, terpaksa pergi sebelum sempat makan. Di rumah sakit, kakek tiba-tiba menerima telepon, begitu dibuka langsung melihat berita terbaru tentang Singki. Saking marahnya, kakek kena serangan jantung dan masuk ICU. Mereka mengira ini ulah Doni.
lalu menganalisis siapa saja yang terkait dengannya. Maka siang harinya, setelah menjenguk kakek, Sinki pergi mencari putra Pak Dong, pesaing lama kakek. Diketahui setelah sakit, Pak Dong dibawa pergi oleh seseorang yang mengaku adik, padahal dia tidak punya adik. Hal ini membuat Sinki dan Musika sangat terkejut. Untuk mengatasi opini publik yang tidak menguntungkan, Sinki melakukan siaran langsung di internet, mengakui video yang beredar itu asli, tapi juga menyebut video itu sudah diedit oleh pihak jahat. Dia berharap lawan mau merilis video lengkap untuk mengungkap kebenaran dan mengumumkan sementara menyerahkan urusan perusahaan pada adiknya. Malamnya, pulang ke rumah, Sinki dengan lembut menasihati Musika, berharap jarak di antara mereka bisa berkurang jadi -1 cm. Melihat Musika menutup mata sebagai tanda setuju, dia pun mencium Musika dengan lembut. Tak disangka, Musika tiba-tiba membuka mata karena melihat adegan Sinki menyerang orang dan ditangkap polisi. Dalam sekejap, Musika menangis memeluk Sinki. Selama 3 hari, Sinki sedih dan melampiaskan emosi dengan bertinju dengan anak buahnya, hampir membuat lawannya babak belur. Untung Musika segera menghentikannya. Musika demi mencegah ramalannya menjadi kenyataan, memerintahkan Apeng mengumpulkan semua senjata di rumah. Tidak hanya mengumpulkan semua benda berbahaya di rumah, malamnya juga membungkus Sinki dengan selimut seperti lontong. Sinki kesal, menindih Musika di ranjang. Setelah semalam tarik ulur, pagi harinya keduanya pegal-pegal. Sinki ingin membalas, khusus menambah bumbu pada sarapan. Melihat Musika tidak mau makan, dia sendiri yang menyuapi. Saat itu TV menyiarkan berita tentang adik perempuan Stroy. Stroy memecat manajer apartemen tanpa izin, membuat para staf berdemo di depan perusahaan. Sinki melihat berita itu, marah mencari adiknya, menegur karena tidak menyelidiki dulu sebelum memecat staf. Sebenarnya, pemilik apartemen tidak mau membayar iuran, lalu memfitnah staf. Tak disangka, setelah mendengar penjelasan, adiknya tetap tidak mau introspeksi, malah menyuruh kakaknya memecat dirinya untuk minta maaf pada semua orang. Musika melihat Sinki sangat marah karena masalah ini. Agar Sinki tidak bertindak gegabah, membawanya ke kuil untuk menenangkan diri. Di sisi lain, Doni membawa Seng ke rumah Bos Lee untuk merayakan keberhasilan menjatuhkan reputasi apartemen milik Sinki. Kano tahu semua ini adalah rencana mereka. Sadar dirinya juga jadi kaki tangan tanpa sengaja, lalu bertengkar hebat dengan ayahnya. Melihat itu, Doni maju dan menampar Kano keras-keras. Katanya demi mendidik anak perempuan yang tidak tahu diri atas nama ayah mertuanya. Bos Lee tidak ingin putrinya terluka, menyuruhnya naik ke atas untuk introspeksi. Kano naik ke atas ingin memberitahu kebenaran pada Musika, tapi mendapati ponsel Musika sudah mati. Saat itu Sinki yang selesai berdoa sedang menunggu Musika di mobil. Mengetahui ponsel Musika mati, dia iseng menyalakannya dan melihat banyak pesan dari Kano untuk Musika. Kano frustasi karena tidak bisa menghubungi Musika, lalu mengirim email berisi video ke kepala polisi. Saat email sedang dikirim, terdengar suara di luar, dia panik bersembunyi di balik meja. Ternyata Doni dan ibu tirinya datang ke kantor untuk berkencan. Doni menemukan komputer di atas meja sedang mengirim email, lalu ibu tiri menemukan Kano sedang bersembunyi di pojok. Kano berteriak keras sambil lari dan menelepon Musika untuk meminta bantuan. Kebetulan teleponnya diangkat oleh Sinki. Di sisi lain, Doni menangkap Kano, mendorongnya hingga terjatuh dari tangga. Tuan Lee mendengar suara gaduh dan berlari ke tempat kejadian, menemukan Doni sedang menyakiti putrinya, lalu marah dan berkelahi dengannya. Tak lama kemudian, Sinki datang ke rumah Tuan Lee dan melihat Tuan Lee dan Kano tergeletak di lantai. Tuan Lee terluka parah dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Di kejauhan, Kano sadar kembali, mengira Sinki yang melakukannya lalu berteriak memarahinya. Saat itu polisi datang ke TKP dan menangkap Sinki. Saat Musika datang, dia hanya melihat Sinki dibawa pergi oleh polisi. Tak lama kemudian, Doni dan ibu tiri juga pulang ke rumah. Doni pura-pura peduli sambil mengendalikan Kano di pelukannya, bahkan marah dan berkata ingin menghukum Sinki. Di kantor polisi, Sinki ditanya mengapa dia menyakiti Tuan Lee.
Sinki sudah menjelaskan berkali-kali tapi tetap tidak berguna. Akhirnya dia menenangkan diri dengan membaca mantra untuk mengendalikan emosinya. Doni membawa Kano pulang, menyuntikkan obat penenang dan menghipnotisnya bahwa Sinki adalah orang yang menyakiti ayahnya. Dokter diam-diam mencari ahli forensik untuk menanyakan hasil autopsi. Menemukan bahwa Tuan Lee meninggal karena terkena benda berat, tetapi di TKP tidak ditemukan senjata pembunuh. Musika membawa pengacara ke kantor polisi, menyerahkan pesan yang dikirim Kano kepadanya sebelumnya kepada kepala polisi. Kepala polisi juga melaporkan bahwa Kano pernah mengirim email kepadanya, tetapi videonya tidak bisa dibuka karena datanya tidak lengkap. Maka kepala polisi sementara mengizinkan Sinki untuk dibebaskan dengan jaminan. Setelah melihat berita bahwa Sinki dibebaskan, Doni mulai gelisah. Setelah Musika menjaminkan Sinki keluar, mereka bersama kepala polisi menganalisis kasus di rumah. Karena polisi tidak menemukan senjata pembunuh di TKP, Sinki merasa pelaku pasti akan kembali lagi. Benar saja, Ibu Tirilin membawa Kano pulang, ingin mengambil laptop di lantai atas yang digunakan Kano untuk mengirim email. Tetapi laptop itu sudah diambil polisi sebagai barang bukti. Maka dia buru-buru masuk ke toilet ingin mengambil senjata pembunuh yang sebelumnya disembunyikan. Tak disangka senjata itu sudah diambil oleh Kano. Ternyata Kano di rumah mengalami halusinasi, dipandu oleh arwah ayahnya, menemukan senjata pembunuh itu. Saat dia membawa senjata itu dan berusaha melarikan diri, dia ditangkap oleh anak buah Doni yang sudah menunggu di luar. Doni hendak membawa Kano pergi, namun anak buah Sinki, Abu, datang tepat waktu dengan sepeda listrik untuk menyelamatkan Kano. Musika menenangkan Kano yang panik, menyuruhnya mengeluarkan benda yang dipeluk erat. Ternyata itu adalah sebuah patung. Kano mengingat kembali hari kejadian. Ayahnya bertengkar dengan Doni karena melihat Doni menyakiti dirinya. Maka Doni menggunakan patung di atas meja untuk menyerang ayahnya. Kepala polisi membawa senjata pembunuh ke kantor dan menyerahkannya kepada kepala polisi. Setelah menganalisis bukti dan saksi, kepala polisi secara terbuka menyatakan bahwa Sinki tidak terkait dengan kasus ini dan menyebutkan bahwa Doni mungkin adalah tersangka. Setelah melihat berita itu, Doni buru-buru menyuruh Seng mencari tempat persembunyian untuknya dan juga memindahkan Tuan Dong yang sedang terbaring di tempat tidur. Seng mengatur agar Doni tinggal di kompleks apartemen milik Sinki karena tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Setelah itu, Doni memerintahkan anak buahnya untuk menarik semua uang di rekeningnya. Bahkan rekening bersama dengan Tuan Lee pun tidak dibiarkan. Kano yang tidak punya tempat tinggal akhirnya tinggal di rumah Sinki. Masalah ini sementara mereda, Sinki kembali menyelesaikan masalah dengan Musika. Dia ingin bersama Musika menjadi suami istri yang sesungguhnya. Maka dia tidak memberi Musika kesempatan untuk ragu lagi. Mereka berdua melakukan hal yang tidak disukai penonton. Pagi harinya Sinki memandang Musika. Musika meski senang karena akhirnya mereka bersatu, tapi juga khawatir karena kehilangan kekuatan super berarti tidak bisa lagi melindungi Sinki. Benar saja, malam itu dia menyadari dirinya telah kehilangan kemampuan meramal. Bahkan keesokan harinya matanya tiba-tiba tidak bisa melihat. Sinki menyadari, buru-buru memanggil dokter untuk memeriksanya, tapi diberitahu tidak ditemukan kelainan. Sinki merasa mungkin itu masalah psikologis, hendak menyuruh anak buahnya membawa Musika ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi Musika tiba-tiba teringat kejadian semalam. Musika takut dirinya tidak akan bisa melihat lagi. Sinki pun berada di sampingnya dengan lembut menasihati dan menenangkannya. Di sisi lain, Doni karena tidak ingin anak buahnya ditangkap polisi, memerintahkan mereka untuk berkemas dan kabur ke luar negeri lebih dulu. Dia sendiri masih harus menyelesaikan urusan ayahnya. Nyonya Lin tidak mau meninggalkan Doni sendirian, lalu menyuruhnya membuang saja orang tua yang sudah sekarat itu. Ucapan ini langsung membuat Doni kecil yang kekurangan kasih sayang menjadi gila. Tak lama kemudian, Nyonya Lin melukai sudut mulutnya sendiri. Saat itu terdengar suara teriakan kaget dari perawat di kamar. Doni masuk kamar dan melihat ayahnya kejang-kejang terus-menerus. Saat itu dia masih belum tahu bahwa ini adalah rencana Tuan Dong untuk melarikan diri darinya.
Dan Doni juga bukan anak kandung Tuan Dong. Di sisi lain, tokoh utama wanita tiba-tiba kehilangan penglihatan. Sinki membawanya ke rumah sakit untuk memeriksakan mata. Tak disangka dokter mengatakan mungkin itu masalah psikologis. Untuk membantu istrinya rileks, Sinki memijat wajah Musika. Namun saat memijat, Sinki dengan lembut mencium bibirnya. Setelah mereka berdua melewati malam yang manis, penglihatan Musika langsung pulih secara ajaib. Tapi dia takut akan kehilangan penglihatannya lagi, maka dia memutuskan berlatih bela diri dengan mata tertutup. Setelah itu dia mulai berlatih tinju dengan suaminya sambil menutup mata. Tapi suaminya yang nakal selalu mencium pipinya saat dia lengah. Hal ini membuat Musika yang sedang serius berlatih menjadi marah. Akibatnya detik berikutnya Sinki langsung mengalami nasib buruk. Di sisi lain, Doni karena penyakit Tuan Dong semakin parah, terpaksa memakai masker untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi obat Tuan Dong harus sering diambil di rumah sakit. Setelah mempertimbangkan dengan matang, dia menyuruh Nyonya Lin ke rumah sakit untuk mengambil obat. Sesuai dugaan, saat Nyonya Lin pergi, dia ditangkap polisi yang sudah menunggu. Doni berniat menembak untuk menyelamatkan, tapi kepala polisi tiba-tiba muncul di belakangnya. Doni memanfaatkan kelengahan kepala polisi untuk bergulat dengannya, lalu berhasil melarikan diri. Doni tahu dirinya dalam bahaya. Setelah pulang sangat marah, tidak hanya memukuli Nyonya Lin sampai babak belur, tapi juga menyerang perawat yang merawat Tuan Dong. Meski tahu semua ini adalah rencana Tuan Dong, namun Doni yang sakit jiwa lebih memilih melukai dirinya sendiri daripada menyakiti Tuan Dong sedikit pun. Musika setelah tahu Doni pergi ke rumah sakit berusaha memikirkan rencana selanjutnya. Sinki yang melihat istrinya khawatir langsung menenangkan dan membantunya rileks. Musika tiba-tiba melihat Doni menyakiti kakek Sinki. Maka keesokan harinya, mereka buru-buru ke rumah kakek dan melihat kakek penuh darah keluar dari kandang sapi. Ternyata kakek baru saja membantu sapi melahirkan. Hal ini membuat Musika merasa sangat aneh. Curiga kemampuan meramalnya salah, Sinki hanya bisa menenangkannya dengan ciuman lembut. Adegan ini dilihat oleh kakek yang baru selesai ganti baju. Kepala polisi menunjukkan rekaman CCTV kepada putra Tuan Dong. Orang itu memastikan orang di video adalah ayahnya. Tapi dia tidak mengenal Doni. Tidak mengerti kenapa orang itu membawa ayahnya pergi. Karena semua harta ayahnya ada di tangannya. Sinki mencari sepupunya Seng untuk mencari informasi tentang Doni. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka dia memutuskan menggunakan Kano untuk memancing Doni. Dia sengaja membocorkan berita bahwa Kano akan segera pulang, bahkan melampirkan foto bahagia dirinya dan Musika. Benar saja, Doni yang penuh dendam masuk perangkap. Saat Doni ditangkap oleh Sinki dan yang lain, Musika tiba-tiba kehilangan penglihatan tanpa sebab. Saat itu anak buah Doni memanfaatkan kesempatan mendekat diam-diam, menggunakan Musika sebagai sandera untuk menyelamatkan Doni. Doni pulang, melihat Nyonya Lin sedang membawa uang untuk kabur, langsung mengejar dengan sepeda listrik, menghadang taksi, dan memukul Nyonya Lin hingga pingsan. Keesokan harinya, polisi menemukan mayat Nyonya Lin dibuang di tempat sampah. Sinki membawa Kano untuk mengidentifikasi. Malam itu, Musika karena khawatir pada Sinki tidak bisa tidur, Sinki hanya bisa menenangkannya dengan ciuman lembut. Tak disangka Musika tiba-tiba memulihkan penglihatannya. Lalu Sinki meminta kepala polisi untuk menggeledah villa milik Seng. Tapi saat kepala polisi datang, Doni tidak ditemukan. Ternyata Doni sudah dipindahkan Seng ke gedung kosong lain. Seng khawatir masalah ini akan segera terbongkar, lalu meminta Doni segera kabur ke luar negeri. Hal ini membuat Doni merasa Seng ingin membuangnya. Sangat marah. Setelah itu, Sinki demi menemukan keberadaan Doni, menyuruh adik perempuannya Sroy membujuk Seng. Awalnya Seng tidak percaya pada adiknya, tapi setelah dibujuk berkali-kali dengan iming-iming keuntungan, akhirnya Seng mulai goyah. Musika karena ingin ikut mencari Seng, sengaja menipu Sinki untuk keluar berolahraga. Tak disangka belum sempat pergi sudah ketahuan oleh Sinki. Sinki marah dan menghukum Musika dengan berolahraga. Sejak telepon terakhir, Doni tidak bisa menghubungi Seng. Mengetahui Seng bersama Sroy,
dia mengira dikhianati lalu menculik Seng di malam hari. Malam itu Musika mengalami mimpi buruk. Saat bangun, dia mendapati dirinya kembali kehilangan penglihatan. Siang harinya, Doni menggunakan tipuan untuk memancing kakek Singki datang. Setelah datang ternyata tidak ada siapa-siapa. Pengawal curiga ada jebakan, lalu menelepon Singki. Saat itu tiba-tiba 2 granat dilempar dari pojok. 3 pengawal segera berkumpul melindungi kakek. Setelah ledakan hebat, Doni perlahan keluar. Melihat kakek Singki masih hidup, terpaksa membawanya pergi. Singki mendengar ledakan, tak lama kemudian juga tiba di TKP, menemukan kakeknya sudah diculik Doni, sementara 3 pengawal tewas di tempat. Dia marah dan memutuskan Doni harus membayar darah dengan darah. Tapi sekarang dia tidak tahu harus mencari Doni di mana. Dia tahu target lawan adalah dirinya, terpaksa menunggu lawan menghubungi. Benar saja, tak lama kemudian Eka mengirim pesan, bahkan menentukan waktu dan tempat pertemuan. Musika kehilangan penglihatan, mendengar kakek mengalami masalah. Setelah bersedih ingin segera mencari Singki, tapi dia tidak bisa melihat, tidak bisa melakukan apa-apa. Saat itu kepala polisi menelepon, Musika buru-buru meminta polisi melacak lokasi Singki. Di sisi lain, Singki dan Apeng lebih dulu datang ke pabrik kosong dan diam-diam mengalahkan beberapa anak buah Doni. Mereka melihat Tuan Dong, musuh lama kakek, duduk di kursi roda. Saat sedang curiga, tiba-tiba menerima telepon dari Doni. Ternyata Doni sudah tahu dia akan datang lebih dulu. Dia ditembak oleh penembak jitu yang bersembunyi di pojok, mengenai lengannya. Setelah itu dia diserang 5 anak buah dan ditangkap. Abu karena ingin mencari kepala polisi untuk menyelamatkan Singki, terpaksa memborgol Musika yang sedang buta di rumah. Musika ditinggalkan karena tidak bisa melihat dan tidak bisa menyelamatkan Singki. Sangat cemas. Tiba-tiba dia menyadari penglihatannya kembali. Saat menengadah, dia melihat kunci borgol menempel di dinding. Setelah menangkap Singki, Doni menembak kakinya. Agar Singki lebih menderita, Doni menembak Apeng, ingin membuatnya melihat sendiri orang terdekatnya mati di depan matanya. Lalu dia menembak ke arah kakek Singki. Tak disangka Seng malah melindungi kakek dari peluru itu. Ucapan ini membuat Singki menyadari kelemahan Doni. Maka dia sengaja memancing Doni untuk duel 1 lawan 1. Eka tahu Singki sengaja mengulur waktu, lalu mengingatkan Doni agar tidak terjebak. Setelah itu dia mengangkat senjata hendak membunuh Singki untuk Doni. Tak disangka malah ditembak Doni yang sedang marah 2 kali hingga tewas. 2 orang keluar bertarung 1 lawan 1. Singki yang terluka jelas bukan tandingan Doni. Belum lama bertarung sudah dikalahkan Doni. Saat Doni mengangkat senjata hendak menghabisi Singki, Musika datang tepat waktu untuk menghentikannya. Saat itu terdengar suara tembakan dari belakang. Ternyata Tuan Dong menembak ke arahnya. Karena Tuan Dong juga ingin Doni mati agar bisa lepas dari cengkeramannya. Doni masih bersikeras ingin membunuh Singki. Musika buru-buru melindungi Singki dan menembak jantung Doni. Doni terjatuh dan tak lama kemudian meninggal. Musika segera memeluk Singki sambil menangis. Setelah itu Tuan Dong kembali masuk penjara. Kakek juga kembali ke peternakan untuk menikmati masa tua. Singki membawa Musika pergi piknik, awalnya berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk punya anak. Tapi malah diganggu adik perempuan dan dokter. Setelah itu, Singki mendirikan panti asuhan amal untuk Musika agar dia bisa membantu lebih banyak anak yang membutuhkan. 6 tahun kemudian, Singki membawa istri dan putrinya menghadiri pernikahan Deli. Suami Deli melihat putri mereka yang lucu, tidak tahan untuk mengelus kepala si kecil. Tak disangka si kecil malah melihat kejadian dia akan tertimpa dahan pohon. Maka si kecil langsung menarik tangannya. Detik berikutnya dahan besar jatuh tepat di depannya. Dan cerita pun berakhir.